Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak warga belajar hari ini? Semoga tetap semangat belajar, matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang lingkaran. Materi lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Sebenarnya kan banyak di sekitar kita yang yang bentuknya itu lingkaran, pasti kalian banyak tahu. Soalnya bola itu sebenarnya bentuknya kan dasarnya yaitu lingkaran. Yang pertama lingkaran, kita bahas tentang pengertiannya dulu. Yang pertama pengertian dari lingkaran yaitu himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu dalam suatu bidang. Jadi misal saya punya titik-titik banyak itu, saya punya titik-titik banyak. Nah, yang itu saya punya pusat di sini. Titik-titik ini saya jadikan satu. Nah, yang jarak titik-titik ini terhadap pusat ini sama. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkaran. Titik-titik tertentu itu apa sih? Nah, titik tertentu ini yang dimaksud yaitu titik pusat. Titik pusat. Nah, titik pusat dalam lingkaran itu ada di mana? Ada tepat di tengah lingkaran di sini. Nah, ini yang namanya titik pusat. Nah, untuk ruas garis AB biasanya kita titik-titik yang berjarak sama. Nah, jaraknya dari titik dari B ini ke titik pusat ini yang namanya jari-jari. Biasa kita simbolkan dengan M. Ini ruas garis AB ini yang dinamakan jari-jari. Kemudian untuk unsur-unsur dalam lingkaran. Nah, unsur-unsur dalam lingkaran ini banyak sekali. Yang pertama yaitu jari-jari dan diameter. Jari-jari itu apa sih? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan yang jari-jari di sini kan. Untuk pengertian lebih jelasnya yaitu jari-jari ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran. Titik pada lingkaran di sini yang titik pada lingkaran tepat ke pusat lingkaran. Jadi yang ada di titik lingkaran sini lurus ke jaraknya sama ke titik pusat. Nah, ini yang dinamakan jari-jari. Semua saya punya titik di sini. Misalkan saya punya titik C di sini. Nah, kalau ke sini, nah, saya arahkan ke garis AC, berarti AC ini merupakan jari-jari. Nah, untuk diameter, pengertian diameter itu apa sih? Nah, diameter yaitu ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Nah, kalau diameter itu kita punya titik pusat di sini, titik P, titik M. Nah, saya punya titik M di sini. Nah, titik M ini saya hubungkan dengan N. Tapi ini harus melalui titik pusat. Ini, nah, yang ini yang namanya diameter. Jadi diameter itu dari titik M ke N tapi melalui pusat lingkaran. Yang berarti diameter itu bisa kita sebut dengan bisa kita kasih nama lain atau 2 kalinya jari-jari. Diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari. Yang kedua yaitu tali busur. Tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya pada lingkaran. Ini hampir sama dengan diameter. Cuma kalau tali busur itu dia tidak melalui pusat lingkaran. Seperti ini, saya punya lingkaran ini. Dari saya punya titik A, saya tarik garis ke titik B. Dari titik A ke titik B. Nah, ini yang namanya tali busur. Ini yang namanya tali busur. Jadi tali busur itu garis ruas garis yang menghubungkan dari titik pada lingkaran ke titik pada lingkaran, tapi tidak melalui pusat lingkaran. Untuk yang ketiga yaitu busur. Busur yaitu bagian dari lingkaran yang dibatasi 2 titik pada lingkaran. Nah, saya tadi kan punya titik A sama B. Nah, bagian dalam lingkarannya berarti di sini ya. Ini, nah, dari A ke B, tapi yang ada di dalam, yang ada pada titik lingkaran ini berarti dimaksudkan dengan busur. Ini namanya busur dari A ke B. Bisa kita tulis dengan lengkung A, B itu merupakan tali busur. Selesai. Untuk kedudukan garis selanjutnya yaitu yang keempat, juring. Juring yaitu bangunan yang dibatasi oleh 2 jari-jari.
dua jari-jari, dan busur. Tadi kan kita sudah bahas busur itu apakah sudah. Nah, busur kan yang sini dari M ke N. Nah, dimana bangun yang dibatasi oleh dua jari-jari dan juga busur ini yang dinamakan adalah juring. Nah, juring di sini ada yang namanya juring besar dan juring kecil. Nah, yang daerah ini namanya juring kecil. Nah, yang sedangkan daerah yang sini ini kan juga dibatasi oleh dua jari-jari dan juga busur. Nah, ini namanya juring yang daerah besar. Yang kelima yaitu sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran yang berada di sini, dan kaki sudutnya yaitu jari-jari. Dimana ini merupakan sudut pusatnya di sini, dan juga dia memiliki kaki-kaki dari jari-jari ini. Kakinya dua yaitu jari-jari. Nah, ini yang disebut dengan sudut pusat. Nah, sudut pusat yaitu sudut MPN. Nah, ini sudut MPN. Ini merupakan sudut pusat. Yang keenam yaitu tembereng. Tembereng yaitu bangun yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas tentang tali busur dan busur. Di mana tali busur yang yaitu luas garis dari titik lingkaran ke titik lingkaran, tapi tidak melalui pusat lingkaran. Nah, ini merupakan tali busur. Ya, dan dibatasi dengan busur. Nah, ini kan busur. Ini merupakan daerah tembereng. Tembereng di sini juga ada dua, daerah tembereng kecil dan juga tembereng besar. Kalau yang di sini jika lebih kecil ini namanya tembereng kecil. Nah, yang daerah sini ini namanya tembereng besar. Yang ketujuh yaitu apotema. Apotema yaitu garis dari pusat lingkaran yang tegak lurus. Pusat lingkaran ini yang tegak lurus dengan tali busur. Kita punya tali busur A dan B. Tali busur A, B ini, terus garis yang ada di pusat lingkaran ini ditarik ke daerah sini, nanti tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini yang disebut dengan apotema, yaitu PT. Garis PT ini merupakan garis apotema. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu keliling dan luas lingkaran. Apa sih yang dinamakan keliling? Nah, yaitu keliling yaitu panjang garis lengkung dari suatu titik sampai ke titik ini lagi. Nah, jadi berapa sih panjang titik dari titik ini menuju titik ini lagi? Nah, ini yang dimaksudkan dengan keliling. Nah, di mana rumus keliling lingkaran yaitu pi kali d. Nah, d ini yaitu diameter, di mana tadi diameter yaitu sama dengan 2 kalinya jari-jari. Jadi bisa kita pakai rumus keliling sama dengan pi kali d atau pi kali 2 kali r. Nah, di mana nilai pi ini yaitu ini merupakan nilai tetap, yaitu pi-nya 3,14, kalau enggak kita pakai 22/7. Dimana kalau 22/7 ini kita hitung sama dengan 3,14. Untuk luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa sih? Nah, luas lingkaran itu yaitu luas yang ada di sini, daerah di sini ini ada berapa? Ini nilainya berapa sih? Nah, itu kita menggunakan luas lingkaran. Luas lingkaran di mana rumusnya L luas sama dengan pi kali r kuadrat. Contoh, hitung keliling dan luas lingkaran dengan jari-jari 7. Kita kan ada nilai sudah diketahui jari-jarinya 7. Keliling itu tadi rumusnya yaitu pi kali d, atau ini kan yang diketahui jari-jari, kita pakai jari-jari aja. Pi kali 2r. Ini kita pakai karena nilainya 7, kita pakai yang paling mudah yaitu 22/7 dikali 2 kali 7. Ini dapat kelilingnya yaitu 44. Jadi keliling lingkaran ini senilai 44. Nah, untuk luasnya kita pakai yang rumus pi r kuadrat. Jadi pi kali r kuadrat. Karena jari-jarinya 7 kita pakai 22/7 lagi, biar gampang. 22/7 dikali 7 kali 7. 22 kali 7 yaitu ada 150. Ya. Untuk selanjutnya hubungan sudut pusat busur dan juga juring. Tadi kan sudah dijelaskan sudut pusat itu yang mana. Misal saya ini punya ada nilai alfa, ini merupakan sudut pusat dari
A1 P A2 ini merupakan sudut pusat. Ini juga sudut pusat dari B1 P dengan nilai sudutnya beta ke B2. Ini merupakan sudut pusat. Terus ada busur, di mana busur ini yaitu dari lingkar ini ada dua, yaitu B1 ke B2 ini busur. Terus ini ada lagi A1 ke A2 ini juga busur. Terus yang ketiga yaitu juring. Juring itu kan yang ada di sini yang tadi dibatasi oleh busur dan juga dua jari-jari. Ini namanya juring. Nah, ini kan punya dalam satu kesatuan. Nah, ini tuh ada hubungannya. Yang pertama untuk mencari pertama dulu kita cari panjang busur. Di mana panjang busur itu kan berarti ini ya, dari sini ke sini besar. Panjang busur A1 ke A2. Berarti kan ini ke sini. Nah, ini kan sama seperti kita mencari keliling, cuma nggak sepenuhnya full lingkaran. Nah, kita cari cuma dari A1 ke A2. Nah, rumusnya bagaimana sih? Nah, kita pakai karena di sini ada sudut pusat, kita punya nilai alfa, kita pakai alfa per 360. 360 ini merupakan seluruh jumlah sudut keseluruhan. Dari lingkaran kan sudah pasti punya nilai sudut 360. Alfa per 360 dikali 2πr. Nah, 2πr ini dapat dari mana sih? Nah, kita tadi kan sudah dapat keliling. Keliling ini tadi kan rumusnya 2πr. Nah, kita pakai, tapi karena tidak full lingkaran kita pakainya ya alfa, dan alfa dengan 360. Sama dengan luas juring. Untuk luas juringnya kan cuma ada di sini. Misal saya cuma pengen cari nilai juring luas juring daerah A1 P A2. Itu kan kita nilai mencarinya ya pakai luas lingkaran, cuma kan tidak full lingkaran. Jadi kita pakainya karena ada diketahui sudut pusatnya, kita memakai bantuan sudut pusat. Sama seperti tadi, karena luas lingkaran itu memakai rumus πr kuadrat. Karena kita tidak mencari luas keseluruhan lingkarannya, kita menggunakan bantuan dari alfa per 360 kali pi kali r kuadrat. Ya. Nah, hubungannya apa sih? Ini satu panjang busur alfa dengan luas juring. Untuk mencarinya kan ini sama seperti satu kesatuan. Jadi kita gunakan alfa per beta, dan ini alfa sama beta. Terus panjang busur dari A1 sama dibandingkan B1, B2, kemudian luas juring dari A1 dan luas juring B1, B2. Sekian materi lingkaran hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjut ke hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, raih prestasi.